Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Halo. Hari ini kita punya topik menarik, sebuah kerangka berpikir dari Mel Robbins. Namanya Teori Biarkan Mereka. Pernah dengar? Oh iya. Let Them Theory ya, yang dari wawancaranya di Jay Shetty Podcast itu bukan sih? Betul banget. Nah, tujuan kita hari ini mau coba gali lebih dalam ya. Gimana teori ini bisa jadi alat praktis buat kita semua? Terutama buat kelola stres mungkin, dan fokus ke hal yang emang bisa kita kendalikan gitu ya. Tepat. Biar energi mental kita nggak habis sia-sia. Ini penting banget loh, apalagi kalau Anda sering ngerasa, capek atau frustasi sama hal-hal di luar kontrol. Setuju. Di dunia yang serba nuntut ini, kita kan sering pengennya semua sesuai mau kita ya. Pengen kontrol ini, itu. Iya, padahal realitanya kan nggak gitu. Nah, itu dia. Akhirnya energi kita habis buat mikirin hal yang nggak bisa diubah. Teori ini nawarin cara yang simple, tapi menurutku cukup ngena sih. Gimana tuh caranya? Ya, buat misahin aja mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak, biar energi kita lebih terarah gitu. Oke, menarik. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, intinya ada dua bagian utama ya. Yang pertama itu biarkan mereka. Yup, biarkan mereka. Ini maksudnya kita jadi pasrah gitu aja? Atau kayak, ya udahlah biarin aja diinjek-injek? Kayaknya bukan gitu deh. Bukan gitu sama sekali. Ini lebih ke kita sadar dan mengakui realitas yang udah kejadian. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, ada rekan kerja yang nyebelin banget, atau atasan lagi moody, atau mungkin pas lagi antre panjang banget gitu. Oke. Situasi yang bikin kesel ya? Iya. Nah, saat itu terjadi, coba bilang dalam hati, biarkan mereka. Ini kayak tombol stop sementara buat reaksi negatif kita. Oh, jadi kita nggak langsung reaktif gitu ya? Betul. Ini langsung bikin ada jarak psikologis gitu. Kita secara sadar milih buat nggak ngasih energi kita ke perilaku orang atau situasi di luar itu. Mel Robbins kan bilang ini beda ya sama sekedar melepaskan atau let it go. Tapi rasanya kok mirip ya? Apa bedanya sih? Nah, ini bedanya lumayan penting nih. Kalau melepaskan itu, kadang rasanya pasif. Dan jujur aja, pas lagi emosi tinggi kan susah ya buat bener-bener let go. Iya juga sih. Kalau biarkan mereka, ini lebih kerasa kayak pilihan aktif. Kita lihat situasinya, kita akui kita nggak bisa kontrol itu, terus kita secara sadar kayak mundur selangkah dari perang emosi. Jadi ada rasa kita yang megang kendali ya? Kendali atas reaksi kita sendiri. Persis, bahkan bisa ada rasa superioritas yang sehat gitu, karena kita memilih untuk nggak terpengaruh. Ini lebih ke detachment jaga jarak, bukan pasrah. Oke, paham sekarang. Ada unsur pilihan aktifnya ya. Nah, kalau kita udah berhasil nih, biarkan mereka, terus apa? Nah, ini langkah keduanya, dan ini yang bikin kuat. Biarkan saya. Biarkan saya maksudnya? Begitu kita ngelepasin cengkeraman kita ke hal-hal di luar, fokus kita langsung balik. Balik ke satu-satunya area di mana kita punya kendali penuh. Kendali penuh atas diri sendiri ya? Iya. Mel Robbins nyebut ada 3 pilar kendali diri ini. Pertama, apa yang kita pikirkan selanjutnya? Oke, pikiran kita. Kedua, apa yang kita lakukan atau nggak lakukan? Tindakan kita. Tindakan ya. Dan ketiga, gimana kita milih buat memproses emosi kita? Jadi setelah kita stop kasih energi keluar, kita langsung fokus ke dalam diri itu. Ke pikiran, tindakan, sama emosi kita. Gitu ya? Tepat sekali. Fokus ketiga hal ini itu intinya agensi personal kita. Kemampuan kita buat bertindak sadar dan tanggung jawab kita. Kita ambil lagi kendali atas respons kita. Wah, manfaatnya apa tuh kalau kita bisa gitu? Langsung kerasa banget. Waktu dan energi yang tadinya kebuang buat kesal, buat frustrasi, buat nyoba ngubah yang nggak bisa diubah, itu balik lagi ke kita. Kayak contoh Mel Robbins yang di antrian tadi ya. Daripada ngomel-ngomel, yang jelas nguras energi, Iya kan? dia bisa milih. Dia bisa milih pakai waktu itu buat nelpon neneknya, atau mikirin mau masak apa, atau ya udah latihan sabar aja sekalian. Nah, itu pilihan di ranah biarkan saya. Dan ini berlaku di mana-mana loh. Di kerjaan juga bisa? Bisa banget. Biarin aja kolega yang pengen kelihatan hebat, fokus aja ke kualitas kerjaan Anda. Di hubungan juga gitu. Gimana tuh contohnya di hubungan? Ya biarin aja tindakan pasangan, atau kalau dia nggak bertindak apa-apa, itu nunjukin siapa dia sebenarnya. Itu bagian biarkan mereka. Oh, jadi kita lihat realitanya dari tindakan mereka ya? Betul. Terus bagian biarkan sayanya adalah bagaimana Anda mau merespons,
Apa kebutuhan Anda, apa batasan Anda. Anda mau terima, mau komunikasiin, atau mau bikin keputusan lain? Jadi, manfaat utamanya ini beneran soal hemat energi mental ya. Kebayang sih, berapa banyak energi habis cuma buat mikirin orang lain mikir apa soal postingan kita misalnya. Besar banget dampaknya. Atau cemas mikirin gosip kantor gitu. Iya ya ampun, itu capek banget. Nah, biarkan mereka di situasi itu, ya biarin aja komentar atau gosip itu ada. Kita nggak harus kontrol atau terlalu kepengaruh. Terus biarkan sayanya, ya kita pilih respons kita. Mau diabaikan, mau ditanggapin, atau mungkin jadi bahan introspeksi kalau emang ada benernya. Kita jadi lihat realitas lebih jernih. Ini jadi pertanyaan penting buat Anda yang dengerin ya. Kalau Anda udah lihat realitas perilaku seseorang, karena Anda membiarkan mereka nunjukin itu, gimana Anda mau pakai kendali Anda? Biarkan saya. Apakah Anda akan terima? Atau mau coba omongin baik-baik soal kebutuhan Anda? Atau mungkin perlu bikin keputusan yang beda soal hubungan itu? Menariknya, ini konsepnya nggak baru-baru amat ya sebenarnya. Nggak juga sih. Ini sebenarnya sejalan banget sama kebijaksanaan kuno kayak stoicism. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol, terima apa yang nggak bisa. Cuma ini dikemas lebih praktis gitu ya. Iya, Mel Robbins ngasih kemasan yang lebih gampang dicerna dan dipraktekkan sehari-hari. 2 langkah simple. Oke, jadi buat ringkasannya nih, teori biarkan mereka itu alat 2 langkah sederhana. Pertama, akui dan lepasin kendali atas hal-hal di luar diri Anda. Biarkan mereka. Terima realitasnya. Kedua, Langsung alihkan fokus dan energi Anda ke apa yang bisa Anda kontrol. Pikiran, tindakan, dan respons emosi Anda. Biarkan saya. sit, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Anggap aja setiap pikiran cemas atau kesal soal hal yang nggak bisa Anda kontrol, itu ada biayanya. Biaya energi. Kayak token energi gitu ya? Iya, kira-kira berapa banyak energi yang bisa Anda hemat setiap hari kalau pakai teori ini? Dan yang lebih penting lagi, Apa? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. semoga bermanfaat ya. Semoga mencerahkan dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.